dengan video saya yang kedua. Kali ini kita akan membahas soal makeup skincare. Teman-teman pernah kepikiran gak sih makeup itu wajib gak sih untuk perempuan? Rasanya gak ada ya, gak tertulis juga makeup itu wajib. Menurut saya makeup itu lebih seperti seni untuk mengekspresikan diri. Karena untuk saya pribadi, saya tuh tertarik mencoba berbagai macam jenis makeup untuk mengekspresikan diri dan juga untuk melepas stres. Karena menurut saya ketika kita fokus makeup ini kan, kita seperti melukis di wajah kita, itu kita secara tidak langsung mengalihkan pikiran kita, bahkan kita bisa membuat diri kita lebih tenang gitu ya. Walaupun kadang ada beberapa bagian saat kita makeup itu malah membuat kita stres begitu sih teman-teman. Sebagai perempuan muda, wanita muda, saya cukup sering menggunakan makeup, terutama di saat diperlukan, misal ada acara atau kalau saya ke kampus, biasanya saya makeup yang seadanya gitu, setidaknya wajah saya tidak pucat gitu lah ya. Tapi kalau misalnya di acara-acara yang penting, saya pasti akan mau tampil lebih pro gitu untuk mengekspresikan diri saya semangat mengikuti kegiatan ini begitu. Dan juga saya senang ketika melihat diri saya tampil cantik. Jadi menurut saya gak ada salahnya makeup, dan juga gak perlu menghakimi orang mau ada makeup atau gak makeup, itu bebas, itu hak bebas. Kayaknya kita juga mau bahas skincare sambil makeup aja ya, terus langsung aja. Pertama-tama kita mau pakai base. Kita bicara saya sudah pakai skin prep ya istilahnya, kita sering mendengar skin prep atau persiapan kulit kita sebelum makeup ya. Biasanya tuh kita pakai moisturizer. Ini saya pakai dari pokoknya ini dari Glow Sophie. Ini yang menenangkan karena saya tuh juga jerawatan gitu loh. Ini teman-teman bisa lihat sangat jelas ya, ada di berbagai sisi di wajah saya. Tapi tidak mengurangi kecantikan saya bukan. Ya jadi ini cukup menenangkan untuk saya, tapi nggak yang menenangkan banget gitu ya, tapi cukup menenangkan dan cepat untuk meredakan kemerahan menurut saya. Terus lanjut tadi setelah pakai moisturizer ini, saya juga pakai sunscreen karena ini pastinya siang hari, kamu bisa lihat di belakang siang hari. Jadi ini sekitar siang hari. Saya pakai dari Skin Aqua karena saya sudah nyoba beberapa jenis sunscreen, dan karena kulit saya termasuk yang kombinasi dan sensitif, Skin Aqua ini cukup oke dan cukup aman untuk saya. Cukup direkomendasikan. Terus selanjutnya setelah base sudah, saya sampai keringetan pas banget. Saya mau nyalakan kipas tapi nanti kedengaran di video soalnya tunggu saya berkeringat panas sekali. Karena kita pakai base. Nah untuk base hari ini saya punya untuk hari-hari saya kuliah, saya pakai ini BB Tint dari Wardah. Dia ringan kayak Ponji gitu tapi nggak seberat Ponji. Cuman karena hari ini saya pengen yang lebih wow, nah bisa mendengar itu suara kresek-kresek apa ya. Saya pakai cushion aja hari ini biar cepat aja karena dia ada tapnya. Oh ya, saya pakai dari Insta Protect. Overall untuk ini saya rekomendasikan sih. Saya sudah 3 kali beli. Menurut saya bagus ya karena dia tuh skin like atau dia tuh finishnya tuh natural. Tapi juga coveragenya cukup bagus untuk kulit saya karena sebenarnya saya tuh berjerawat tapi ya nggak yang terlalu berbekas banget, walaupun ya ini ada bekasnya, cuman kayak untuk Insta Protect itu dia sudah cukup untuk menutupi. Tapi kalau misalnya teman-teman butuh yang lebih nampol, itu teman-teman bisa coba kayak dari G2G gitu. Dia lebih lebih coveragenya lebih banyak gitu, lebih bisa menutupi. Kalau ini dia lebih kayak natural gitu. Langsung aja deh. By the way gimana? Saya tuh punya kebiasaan, walaupun sebenarnya ini tuh saya juga mulai dari beberapa mua gitu. Jadi saya suka menyemprotkan ini spons saya dengan setting spray biar lembab aja sih sebenarnya. Terus saya untuk setting spray karena saya bilang tadi terus saya kombinasi. Jadi deterjennya oily banget teman-teman. Saya tuh pakai setting spray yang matte, yang makeup saya lebih tahan lama. Ini biasanya ada kan orang-orang influencer kalau sekali tap di wajah itu langsung kayak kaget gitu ya. Saya nggak perlu kaget sih karena saya bolak-balik pakai ini, jadi kayaknya nggak perlu. Teman-teman lihat ya. Untuk catnya sendiri saya pakai yang nomor berapa nih? Lake Mary itu kalau nggak salah, Lake Mary Gold itu yang warm nomor 24. Karena saya orangnya tuh kulitnya tuh warm, skin tone saya warm. Cuman sebenarnya ada banyak set lainnya yang bisa dipakai teman-teman, cuman saya tuh warm tuh natural. Jadi kalau saya pakai yang warm banget tuh kayak kekungan teman-teman, jadi saya nggak mau. Jadi ini tuh set yang menurut saya pas di saya. Ya kan teman-teman bisa lihat before afternya. Harusnya saya tadi taruh di sebelah ya, cuman ya oke lah biarlah sudah. Cuman teman-teman bisa bandingkan sama wajah saya yang tadi jenis sekarang ya. Beda mata saya mata panda teman-teman karena belakangan ini saya begadang terus. Karena ini tuh akhir semester, jadi teman-teman tahu lah ya sebagai mahasiswa. Jangan berharap akhir semester itu bisa tidur dengan tenang. Jadi saya pengen setelah bunyi hinjil, kapan terakhir kali kamu tak tidur nyenyak? Saking-sakingnya mah kayak aduh orang saya. Ini pertama kalinya saya buat video kayak gini, jadi mungkin masih belum rapi ya teman-teman. Mohon dimaklumi nanti saya hebohkan di editingnya aja. Ini kita blend sampai menyatu sempurna ini di wajah. Di bawah saya ada kaca teman-teman, jadi saya bisa lihat karena kalau di kamera itu dia kurang jelas kalau misalnya dibandingkan dengan kaca, jauh lebih jelas di kaca. Oke, ini final look dari si cushion Insta Perfect ini. Teman-teman kalau misalnya merasa kayak kenapa ya tangan saya nggak seputih wajah saya? Saya tuh anaknya Rossi pembalap, jadi memang di sini saya tuh hitam.
kondisi saya masih aman. Nah pakainya begitu deh. Disarankan teman-teman menggunakan sarung tangan, terutama kalau keluarnya itu di siang hari. Ini baru saya tepet wajah aja sudah 7 menit loh teman-teman. Jadi kita akan percepat kayak gitu. Lanjut, ini kita sudah. Tapi layar kita masih kayak enggak, kalau misalnya dari banyak mungkin kelihatan banget. Kita akan tutupi dengan sebelum aja. Tone up. Kayaknya saya bilang yang dari Wardah itu bibitinnya, cuma bibitin Wardah itu sebenarnya kekuningan di saat kayak yang dalam kali, kalau saya nggak sekuning ini. Jadi kalau misalnya itu dia tuh kayak yang benar-benar sekuning itu. Sekuningnya. Terus kayak kunyit tiap kali aplikasi itu kan dia tuh kalau untuk hari-hari tuh kayak oke sih, dia soalnya masuk juga di warna kulit saya, jadi nggak terlalu terang juga gitu. Oke, better. I know I can treat you better than you can. Kita kasih background apa ya? Oke, itu untuk nanti kan ini saya tinggal kampus. Belum sepenuhnya. Oke, next itu kita mau pakai itu mau pakai blush. Oh jadi kemarin saya pribadi sudah nyoba, tapi ya baru nyoba 12. Jadi saya blush pertama saya itu dari si make up yang ini setnya Primrose Dawn. Coba ini pokoknya setnya itu itu pink, tapi pink plus gitu. Terus yang blush kedua yang saya coba adalah cream blush dari Colourpop Wardah juga. Saya pakai yang set 02 Merino. Kalau di sana tuh sebenarnya menurut saya kalau misalnya apa ya, yang lebih mudah dibanding memang si make up itu, si make up ini maksudnya. Tapi lebih cantik warna ini sih menurut saya. Cuman ya dia tuh mungkin karena dia lebih apa ya, cream gitu ya blushnya. Jadi dia tuh kadang tuh kalau misalnya kita tuh salah pengaplikasian dia tuh kelihatan banget pakai blush, maksudnya nggak nyatu di kulit gitu. Ya tapi setelah di set dengan bedak dia ya bagus-bagus aja gitu. Ini saya kayaknya karena saya agak trust isu, karena saya suka blush blush gitu. Jadi saya coba pakai blush kayak saya. Saya taruh di sini. Saya cinta. I like this blush. Saya tuh sebenarnya ini plus minusnya ini kalau di saya mungkin karena kulit saya ini sangat-sangat mudah berkeringat, dia tuh mudah hilang teman-teman. Jadi dia tuh kayak yang mungkin 4 jam setelah pemakaian dia tuh mulai pudar, kayak menyatu dengan kulit. Bukan pudar sih, ya mungkin oksidasi ya istilahnya, tapi lebih tepatnya mungkin menyatu dengan kulit saya. Jadi pesannya saya kayak nggak pakai blush akhirnya. Tapi karena dia kayak gini kecil, menurut saya ini jadi kita lebih mudah untuk mengaplikasikan kembali atau retouch gitu kalau misalnya blushnya sudah hilang. Cuman emang repot ya kalau misalnya blush hilang tuh kita harus retouch lagi. Tapi untuk apa ya, untuk kecat warna dan juga teksturnya saya suka sih. Ini kayak harus diblend dengan baik-baik ya teman-teman. Teman-teman bisa mulai melihat ya di kamera, karena kamera saya ini bukan iPhone. Jadi kalau misalnya saya pakai blushnya sedikit, nanti teman-teman bakal ngira saya nggak pakai blush. I love you. Ini kayak apa ya kata orang, kalau misalnya orang jatuh cinta tuh pipinya bersemu. Orang malu kok orang jatuh cinta, ya orang malu lah pokoknya. Ini bersemu semua, ini pipinya bersemu tapi palsu karena dari blush, bukan dari aslinya. Dari aslinya nggak akan sepingin juga kali ya. Kalau lihat teman-teman mungkin sudah kelihatan ya blushnya. Ini sebenarnya kalau di kaca ini tuh sudah yang kayak keluar banget. Terusnya sudah terang karena ini di kamera yang bukan iPhone. Jadi kurang kelihatan, tapi overall oke kan ya, kelihatan seperti naturally pleasant. Oke, next saya akan set dengan bedak. Untuk bedak saya itu sudah coba cukup banyak bedak, mulai dari bedak padat, bedak tabur, dan saya suka sama si bedak Ajura. Ini kayak gini, dia banyak, ada juga untuk Ajura itu dia gimana ya bilangnya, dia bukan tipe bedak yang mahal-mahal ya teman-teman. Jadi tapi untuk kualitasnya itu nggak murahan. Jadi dia tuh menurut saya ya cukup tahan. Cuman namanya juga bedak tabur ya, dia bukan tipe yang matte gitu. Jadi makin lama itu dia lebih kenyal tuh ke kulit. Jadi kasih kesan kayak apa ya, kayak kasih kesan nyatu dengan kulit, tapi tetap ada apa ya, tetap ada warna pakai bedaknya gitu loh. Jadi finishnya setelah beberapa jam ya, finishnya setelah beberapa jam itu jadi natural fresh gitu. Terus dia tuh saya sudah coba pasangkan dia dengan beberapa jenis cushion, dan dia tuh aman gak crack bedaknya. Tipikal bedak yang kalau kena keringat itu menyatu, bukan yang menggumpal gitu. Gitu ya kurang lebih bahasnya. Dia tidak menggumpal karena ada beberapa bedak itu membuat muka kita keki. Keki itu kayak pakai bedak banget gitu. Dan pakai bedak banget tapi dalam artian yang jelek, karena dia keki kayak ada kesan pecah-pecahnya gitu loh. Dalam artian yang negatif. Dalam artian yang tidak diharapkan, pecah-pecah yang tidak diharapkan. Ini saya set pakai bedak. Tekan blushnya lebih natural setelah saya set pakai bedak. Ini sebenarnya wajah saya sambil make up ini keringatan, teman-teman bisa lihat dari rambut saya yang juga masih kan. Ini gimana teman-teman? Busuk. Oke, bedaknya sudah rapi.
karena alis saya sangat random berbentuk apa sih ini? Enggak tahu bentuk alis saya kayak mana. Cuman saya mau rapikan dulu. Untuk alis sendiri, untuk rapikannya saya sebenarnya masih dalam proses ya untuk menemukan jati diri alis saya ini bentuknya gimana bagusnya ya sahabat. Cuman saya nggak sebenarnya meskipun rambut saya ini hitam kelam seperti langit malam, alis saya tuh kalau misalnya saya istilahnya tuh ditondon gitu teman-teman, jadi warnanya tuh nggak dua hitam ini, dia tuh juga cocok. Cuman karena saya masih belum pintar dalam hal membentuk alis, ini saya lebih sering nyisir dan membentuk dari pinggir-pinggirnya aja. Perihal alis juga saya lebih suka pakai Brokara sebenarnya beberapa waktu yang lalu. Jadi Brokara itu salah satu produk yang mampu membuat warna alis kita itu lebih kalem, lebih soft. Ini kena Brokara, aduh, wait, second, kita harus melihat kaca karena ini adalah momen krusial. Standar. Percaya nggak percaya, tapi kalau misalnya warna alis kita itu kita ubah, bukan diubah juga maksudnya, ini kan awalnya hitam, bak bulu gagak. Cuman kalau misalnya kita tondonkan atau kita warnanya tuh kita ubah jadi lebih ke coklat atau lebih hitamnya nggak hitam awal, itu tuh juga bakal berpengaruh ke look kita, ke wajah kita, karena hasilnya bakal membuat makeup itu kelihatan lebih soft gitu, nggak tegas. Karena menurut saya alis yang hitam banget ya, hitam banget bukan hitam asli ya, ini kan tadi tuh hitam asli, hitam bawaannya, gelap bawaan alisnya. Kalau misalnya di make upin kan kadang dikasih alis lagi dan itu warnanya bakal gelap banget gitu loh. Nah itu tuh juga akan mempengaruhi karena dia akan membuat bentuk wajah kita tuh lebih tegas. Nah sementara kalau misalnya kita pakai yang warna coklat, menurut saya itu akan melembutkan, lebih memberikan kesan lembut di makeup kita. Next saya mau pakai eyeshadow, tapi itu kayaknya konturan dulu dari gitu. Nah saya nggak terlalu yang sering konturan karena kayaknya konturnya kurang gelap ya, kurang kayak hitam gitu. Jadi kita pakai sebelumnya aja dulu. Bukan kurang hitam, malah coklat. Kurang, harusnya kontur itu lebih ke abu gitu, karena warna bayangan kan, kita mau menggambar bayangan. Jadi sudah sewajarnya tuh kalau warna bayangan itu abu gitu loh di kulit, karena dia memberikan dimensi kayak pura-pura mancung lah. Baru ini dulu. Dan juga minusnya kalau misalnya kita tuh salah kontur, malah hidung kita jadi makin lebar. Karena jadi sudah makin lebar kalau salah kontur, malah kita harus berhati-hati. Kelihatan ya konturnya? Ya kurang lebih video saya lebih kelihatan di dunia nyata lah ya. Cuman akan saya pertegas berkali-kali, HP ini bukan iPhone, jadi dia kurang baik dalam menangkap gambar sedetail itu. Pencahayaannya juga kurang mendukung sih teman-teman. Ini mungkin kalau saya keluar bakal lebih kelihatan. Kelihatan? Ini bulan dulu. Hidungnya keren banget harusnya. Pack nose. Meskipun hidung kita pesek, kita harus bersyukur karena kita punya hidung daripada nggak punya hidung. Makanya kita harus tekankan prinsip-prinsip konyol gitu kalau kita sudah kejepit. Maksud saya kejepit bukan ngejepitin gimana ya teman-teman, lebih ke ya kalau kaya raya ya silakan aja teman-teman, punya hak bebas untuk merubah ataupun ya teman punya opsi merubah atau mencintai apa yang teman-teman miliki. Saya jadi takut kalau hidungnya malah makin mekar setelah dikonturin. Ternyata enggak. Oke, dan yang paling penting di kontur itu ada highlight. Teman-teman udah lihat, tapi ini kurang. Highlight tuh menurut saya penting banget di makeup karena dia akan memberikan tampilan makeup yang glowy gitu. Jadi meskipun makeup teman-teman itu matte, kalau misalnya teman-teman itu pakai highlight itu akan membantu banget untuk membentuk tampilan bahwa makeup teman-teman ini enggak apa ya, tetap meskipun matte tetap ada glow-glownya gitu. Oke, itu dia tadi konturnya. Saya nggak bisa langsung tahu karena butuh ke bawah. Ya paling ikutin bentuk ini aja sih dari sini, biasanya sini terus dikejepit di bawah. Next, lanjut ke part kesukaan eyeshadow. Oke, ini pertama untuk eyeshadow sendiri. Saya pertama-tama dan yang terutama tidak. Pertama-tama kita harus berbase dulu teman-teman. Jadi kayak tutup hidung mata kita. Base itu biasanya kita pakai pinpas ya. Base itu biasanya warna yang mendekati warna kulit. Saya di sini pakai yang ini untuk base-nya. Terus gunanya base itu apa sih? Nah kan teman-teman itu udah tinta bedak ya sebelumnya di bagian mata. Untuk base sendiri tuh fungsinya menurut saya mirip bedak, cuman kan bedak biasanya warnanya dan juga fungsinya nggak sama ya kayak eyeshadow. Eyeshadow itu dia bantu nutupin dan meratakan gitu, serta nanti ketika teman-teman pakai eyeshadow yang warnanya itu dia lebih kelihatan. Makanya pakai base dulu. Kalau nggak pakai base itu dia cenderung kurang kelihatan kalau di saya. Apalagi kalau misalnya kita nggak pakai bedak dulu, lebih parah lagi tuh. Lanjut ini karena hari ini mau natural aja, kita kalau pakai warna yang ini sama di atasnya ini. Sama kita akan pakai beberapa highlighter kayak ini. Nah ini. Kita coba ya.
Nah, yang pertama yang ini tuh kok ditiup, biasanya tuh orang begini kan dok, tek tek tek, biar apa, biar dia nggak terlalu mendok. Saya pribadi ya nggak apa sih kalau mau mendok. Oh ya, manual untuk penumpang saya sudah 2 kali pakai paletnya. Ini setnya set 04. Cuman saya pribadi lebih suka yang saya beli sebelumnya, yang 02. Saya lebih suka glitternya. Kalau dari segi warnanya mirip-mirip aja, cuman ini lebih warm menurut saya. Untuk eyeshadow ini sendiri, Pink Blush mungkin bagi teman-teman yang ngikutin tahu ya, kalau ternyata dia tuh ada beberapa produknya itu yang nggak lolos BPOM gitu dan mengandung kandungan berbahaya. Jadi disarankan untuk teman-teman sebelum beli produk, alangkah baiknya memang terus cek apakah produk yang teman-teman beli itu sudah terdaftar di BPOM atau belum. BPOM gitu. BPOM gitu. Karena ada cukup banyak ya, karena Indonesia itu misalnya industri kecantikannya menjadi industri ya. Lalu sekarang banyak banget orang yang tergiur dengan makeup murah. Bahkan ada sampai yang makeup kayak sunsetan gitu, gue nggak lihat nggak sih? Kalau sunsetan yang di kayak Indomaret atau Eramat ya itu aman aja sih karena sudah BPOM harusnya. Tapi yang ini loh yang kayak dalam kertas kresek PS cekek gitu nah. Itu kan jelas yang nggak aman, terus juga yang produksi tak sapa. Bahkan ada kayak foundation kiloan kayak, wah, itu nggak aman teman-teman, jangan tergiur sama hal yang murah. Tapi dampaknya itu bakal sangat-sangat berbahaya untuk teman-teman di masa depan. Karena kalau misalnya teman-teman mengalami kulit teman-teman itu ternyata sensitif, terus teman-teman itu pakai produk sembarangan itu, mungkin ya dampak biasanya itu jerawat aja muncul. Tapi kalau dampak terburuknya teman-teman bisa mungkin kena kanker kulit atau gangguan kulit yang serius lainnya, dan kita pengobatannya itu bakal mahal. Jadi lebih baik memang pakai yang terpercaya, terjamin. Sekarang tuh ada cukup banyak produk lokal yang nggak cukup banyak, sudah banyak misalnya produk lokal yang bagus, terpercaya dan sudah BPOM. Teman bisa banget pakai yang BPOM. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa kayak pengen yang murah terus nggak BPOM, tolong jangan, demi kebaikan dan masa depan teman-teman sendiri. Dulu saya nggak pernah waktu dulu, soalnya edukasi makeup di kalangan di lingkungan saya tuh kurang sih. Jadi banyak tuh ibu-ibu, bahkan remaja juga ya, remaja yang menuju dewasa lah ya, anak SMA, SMP itu mulai pakai produk-produk yang nggak BPOM, kayak krim pemutih gitu loh. Nah kan di krim pemutih itu banyak bahan-bahan aktif ya teman-teman, bahan-bahan aktif untuk mencerahkan kulit. Nah itu bahaya banget untuk yang kulitnya sensitif, karena memang awal-awal pakai itu saya melihat sih pada bagus gitu loh, kayak kulitnya jadi cepet banget putih, dalam waktu seminggu aja sudah dapat perubahan warna kulit yang luar biasa. Nah tapi setelah teman-teman lepas dari pemakaiannya itu, biasanya dia bakal dia kulit kita jadi lebih sensitif, merah-merah gitu. Terus yang dampak kedua itu dia timbul jerat-jerat gede gitu loh. Dan itu tuh menurut saya tanda-tanda kulit teman-teman tuh rusak gitu akibat dari produk itu. Jadi alangkah baiknya memang kalau teman-teman punya dana lebih atau uang lebih, lebih baik beli investasi aja. Dan kalau misalnya teman-teman itu tipe yang saat ini belum bekerja atau sama kayak saya mahasiswa, jadi coba lebih selektif dalam memilih produk. Terus juga jangan mudah tergiur tadi untuk yang murah-murah tentang mahasiswa kan, untuk makan aja deh uangnya, untuk makeup ya sederhana-sederhana aja tuh yang biasa-biasa aja. Sebenarnya untuk makeup itu menurut saya investasi juga ya, karena itu berhubungan dengan kulit, jadi lebih baik investasi seperti itu. Ini sebenarnya sudah, tapi nggak tahu aja nih. Tapi mungkin kalau bisa lihat ini lebih coklat sebenarnya kelihatannya. Saya mau nebelin tapi dia nggak, saya bakal channel kalau saya tebelin dikit demi kebaikan kita bersama teman-teman. Bicara soal produk-produk yang terlarang di India itu kan edukasinya, apalagi kalau misalnya teman-teman berada di tempat-tempat yang mungkin masih di dalam gitu ya, pendalaman atau apa, itu kan skincare yang kayak saya sebutkan tadi tuh, yang kayak pemutih-pemutih itu bebas beredar gitu, nggak ada yang mengawasi. Nah teman-teman tuh kalau misalnya berasal dari daerah-daerah seperti itu, sama seperti saya juga, akan lebih baik kalau teman-teman itu bisa orang terdekat dulu diedukasi, jangan sampai tergiur oleh produk-produk abal-abal dan bisa membuat dampak yang buruk. Jadi bisa diedukasi tuh masyarakatnya, mulai dari orang terdekat, misal sampai kita di market, ibu kita di market itu bisa banget dilarang. Hentikan gitu sebelum nanti dampaknya dampak di jangka panjangnya yang kita khawatirkan. Karena nggak mungkin kan mereka harus seumur hidup pakai itu skincare abal-abal. Udah lebih kelihatan ya hasilnya kan? Ya saya rasa udah lebih kelihatan harusnya ya. Ini sudah panas banget, ini sudah urgent banget. Itu dia perihal skincare abal-abal. Oh no, jangan mau. Say no. Ku lepas kacamata. Jadi pengen nyanyi. Oke lanjut, kita belum pakai glitter itu sangat membantu kulit teman-teman, alias mata teman-teman agar lebih pop up, agar kelihatan seperti mata yang hidup, menggoda dan juga pesona. Lanjut lagi guys, tadi sempat iklan sebentar. Nggak iklan, HP nggak mampu makan terlalu banyak, jadi dia kayaknya udah durasinya sekitar 30 menit nih. Tapi bisa cepet enggak? Oke, alright. Oke, kita lanjut. Masa aja atau mana dia masak? Saya terangin caranya kan enggak banget, nanti buktinya nama mataknya. Oke lanjut, ini glitternya tuh sebenarnya ada
kelebihan keluar dari tempat seharusnya. Dia di tangan saya tambah sih, kurang gue terjun mencari saya di ini bisa teman-teman ada sini yang kecilwan kita lebih karena nanti kita tahu di sini sebentar pakai tangan aja. Oke guys, oke tapi saya mau dari depan dan dari belakang jangan dari depan atau dari belakang kayak cuma sih kayak untuk glitter ini sebenarnya bagus ya, cuman dia tuh tipikal glitter yang kurang pop up jadi harus satu lagi. Jadi sebenarnya ada satu yang saya bilang yang sebelumnya saya beli itu lebih glitternya lebih kelihatan gitu. Ini kelihatan dong, masa nggak kelihatan? Sudah saya balurin dengan cinta dari sayang, kelihatannya kan? Keluar pas kacamata, lanjut. Ini selanjutnya glitter yang putih, kelihatan putihnya kan? Taruh di hidung biar Robby, hidung menyala. Nah, kan menyala kan? Menyala hidungku. Ini kenapa ya keputihan? Saya kurang dikit nih. Gede banget. Ouch. Glitternya saya suka tapi kayaknya kurang deh, kurang di kamera sih. Sebenarnya kalau di real ini sudah banyak banget. Ya. Tekan glitternya. Mungkin karena kosek sendiri lanjut sih. Kosek sendiri sih kurang suka. Nanti kita coba eksperimen dengan kuning. Ini glitter kuning kayak gini. Lihat kuning. Kita coba eksperimen kuningnya di tengah. Look dah. Iya ada warna kuning di tengah. Apa suka sih? Ini dia partnya menegangkan. Saya mau gitu mas, saya nggak menegangkan karena saya baru mau coba pakai langsung. Ini juga sekaligus persiapan belajar supaya masa depan kita sangat profesional. Dan saya tuh kepikiran kalau misalnya saya pengen jadi mua juga sebenarnya. Tapi saya harus belajar buat alus alam dulu. Sebenarnya kalau buat alus alam saya bisa kan alus alam dulu, tapi belum bisa apa. Kewajiban seluruh. Ayo kenapa sih itu pemain gitu? Matanya saya bisa naik tuh. Lumayan kan? Ini kenapa? Apa sih namanya? Mascaranya Coba kita tarik kayak gini. Ini saya dapat ini tembok kali pakai. Jadi agak kurang saya teman-teman ya karena belum pakai tangan. Saya pakai tangan. Sumpah
Terjebak dalam permainan hidup tanpa glitter. Hidup tanpa bintang-bintang itu sangat. Oh ya, nanti saya sarankan ini kan terlalu ke bawah ya. Nanti kalau teman-teman pakai proses biar matanya tuh nggak terlalu turun ke bawah, nanti yang di depannya sama yang di tengahnya itu bisa disesuaikan. Jadi bagian ujungnya ini lebih naik, jadi akan memberi look yang lebih. Makanya naik. Ini perbedaannya, makanya tadi turun, ini kalau naik. Ini nggak terlalu kelihatan karena ini teman-teman. Saya kelihatan banget sih. Oke, lanjut. Oh ya, tadi saya bilang glitter ya. Glitternya tuh untuk aja kita pakai yang warnanya lebih pakai itu putih aja. Sama mungkin kalau glitter putih yang kayak gini. Ya bedanya berglitter tidak berglitter. Bibirnya kita posting, tau nggak? Di makeup itu penting banget bagi kita untuk kenapa banget mata saya. Lihat banget, tau nggak sih? Tetap natural bukan? Walaupun ini matanya sudah heboh banget, nggak natural lagi. Oke, saya sebenarnya untuk bibirnya pertama saya pakai base yang rada-rada kayak mana ya nyebutinnya. Dia tuh ini saya mau lihat. Gunanya base itu biasanya untuk base lipstick itu untuk saya tuh untuk ngeratain warna sih. Lihat. Panas, bibirnya akan kipas. Bentar lagi. Dan ini bukan ombre ya teman-teman, ini lebih kayak dia sebenarnya satu warnanya mirip-mirip aja, jadi enggak bisa bilang ombre juga sih. Gimana? Kadang pecahannya beda. Ini juga kayak sampai 1 jam gitu loh buat videonya, but it's okay. Ouch, sakit kram. Ya tuh, ini dia. Pencahayaannya beda-beda. Mungkin memang seperti yang saya bilang tadi, karena kamera saya kurang bagus, jadi kurang kelihatan deh. Tapi itu dia makeup kita hari ini. Semoga teman-teman suka dan pastinya stay safe. Kalau teman-teman punya jerawat jangan insecure, karena memang di masa-masanya kita itu
itu ketemu kayak ada jerawatan itu normal, dan juga teman-teman bisa pelan-pelan merawat diri dan dengan memilih produk yang betul-betul pertama BPOM. Terus teman-teman pastikan dulu kandungannya tuh harus aman. Dulu waktu saya SMA saya jerawatan parah, lebih parah dari yang tadi teman-teman lihat. Cuman saya tuh coba pakai berbagai karena saya masih SMA waktu itu saya cuma pakai face wash. Cuman salahnya face washnya itu yang ada yang memutihkan, ada juga yang salicylic acid. Kalau yang salicylic acid itu ternyata waktu itu memang biasanya tuh untuk jerawat, tapi selain salicylic acid ternyata dia tuh mengandung bahan-bahan lain yang sebenarnya itu malah buat wajah saya tuh makin buruk gitu loh, jadi lebih banyak jerawatnya. Jadi teman-teman memang harus selektif, apalagi kulitnya sensitif. Coba cari yang benar-benar aman, yang membuat kulit teman-teman tuh lebih tenang. Cari yang ada kandungan untuk menenangkan kulit, untuk memperbaiki skin barrier kalau teman-teman masih di usia-usia remaja. Nah, kalau jangan terlalu terobsesi dengan skincare juga, pakai yang secukupnya, apalagi kalau masih remaja. Bisa dari face wash, habis itu moisturizer, sunscreen itu yang penting sih teman-teman menurut saya ya. Cukup yang basic-basic aja, yang dasar-dasar aja, nggak usah yang sampai 10 step skincare, 100 step skincare. Nggak apa-apa kalau teman-teman merasa kulitnya aman dan juga mampu untuk mengikuti yang begitu ya. Kalau enggak ya tolong pilih yang aman-aman aja. Dan untuk make up teman-teman masih bisa juga. Tadi tutorialnya nggak jelas karena bukan tutorial, sebenarnya pengen ngobrol aja. Itu dia podcast hari ini ala-ala makanya get ready gitu ya. Menurut teman-teman gimana? Nah di situ pencahayaan jelek banget ya, ternyata saya tadinya ngira bakal nggak kelihatan, dan syukur ya finally kelihatan. Dan kayaknya di sini bagus ya, konturnya juga kelihatan, lipsnya juga lebih kelihatan, bulu mata saya juga lebih naik, alis saya juga kelihatan, suka banget. Sampai jumpa, sehat selalu, dan bye bye, sampai jumpa di pijak ketiga. See you.